Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Haikal Lutfi. Saya adalah salah seorang guru di MI Darul Ulum Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja saya pada MI Darul Ulum pada kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, hore. Saya absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini kemana? Sekarang untuk ketua kelas silakan berdoa. Untuk siap. Doa mulai. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Ayo, cepat berdiri anak-anak. Dengan hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Jadi, dengan kita menyanyikan lagu 17 Agustus, kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita sendiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum Pak Guru melanjutkan kepada materi hari ini, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak, masih ingatkah pembelajaran tentang pembelajaran yang kemarin? Kita kemarin belajar apa? Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama. Ya benar, kita belajar kemarin tentang nilai-nilai Pancasila dari sila pertama. Untuk poin pertama siapa yang bisa? Ya. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya benar, tepuk tangan dulu. Untuk yang kedua, poin yang kedua siapa yang bisa? Ya, Adri. Bersikap toleran kepada umat beragama lainnya. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah belajar ya. Kalau sudah belajar dan sudah mengingat tentang yang kemarin, berarti Pak Guru di sini akan melanjutkan ke materi hari ini. Untuk materi hari ini kita akan belajar apa? Dalam cerita Oh ya. Yang kedua kita belajar pecinta lingkungan ya.
Jadi hari ini kita akan belajar unsur-unsur intrinsik dalam cerita dan pecinta lingkungan. Sudah siap kan anak-anak? Nah, kita buka bukunya. Anak-anak, pernahkah kalian itu mendengar cerita, membaca cerita, atau melihat video tentang cerita belalang dan semut? Kalau masih belum, coba simak video yang Pak Guru sudah siapkan ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dari suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Pikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera menangkap belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Nah, anak-anak, gimana setelah melihat video? Videonya gimana? Asik nggak? Seru nggak? Senang kan? Anak-anak, setelah menyimak video tadi, tentunya anak-anak sudah memahami bahwa di setiap cerita pasti terdapat sebuah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Ya. Tokoh-tokoh tersebutlah yang membuat cerita itu terlihat lebih menarik. Ya. Cerita akan lebih hidup dan terlihat nyata. Ya. Berdasarkan perannya di dalam cerita, ya, tokoh itu dibedakan menjadi dua, ya. Yaitu tokoh pertama atau yang biasanya disebut tokoh sentral, atau tokoh kedua yang biasanya disebut dengan tokoh bawaan. Kalau tokoh pertama itu adalah tokoh yang paling dominan atau paling sering keluar dan terpusat dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh bawaan atau tokoh bawaan ya, atau tokoh kedua, yaitu terlibat di dalam cerita namun tidak dominan, jadi tidak sering muncul atau sering berperan di dalam cerita tersebut ya. Bagaimana sampai sini? Bisa paham? Bagus.
Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Masih semangat anak-anak? Masih. Untuk semangat. Anak-anak, pernahkah kalian itu ikut orang tua ke sawah? Pernah. Apa yang dilakukan di sawah? Menanam Jagung. jagung, terus ya, padi, menanam padi, jagung, cabai, terus terong dan masih banyak yang lain-lainnya ya. Nah, itulah tadi contoh dari sumber daya alam. Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu adalah hal-hal yang berasal dari alam disebut dengan sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jika kita terus menggunakannya, itu akan habis. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita terus menggunakannya itu terus akan ada. Nah, asal kita mau menjaganya, melestarikannya. Contohnya seperti apa? Yaitu air, udara, tanah, dan lain-lain ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah logam, emas, dan batu bara. Ya, sedangkan yang dapat diperbarui tadi itu contohnya tanah, terus air, udara, dan lain-lain ya. Adapun cara untuk melakukan pelestarian sumber daya alam yaitu dengan cara melestarikan hutan, melakukan tebang pilih yang pohonnya sudah tua, terus yang selanjutnya dengan cara mereboisasi, terus mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Sedangkan untuk pelestarian sumber daya alam hayati ada tanah, air, udara, dan sumber daya laut. Cara pelestarian sumber daya alam hayati yaitu dengan cara melestarikan tanah, pelestarian air, pelestarian udara, dan pelestarian sumber daya laut. Terus kemudian berdasarkan penjelasan di atas, nah, pecinta lingkungan juga termasuk tindakan yang mulia. Semua orang bisa menjadi pecinta lingkungan, termasuk anak-anak semuanya ya. Karena pecinta lingkungan itu sangat mencintai lingkungan kita. Jadi sangat tahu cara menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Apakah dari kalian ada yang masih belum paham tentang yang tadi? Tentang unsur-unsur instinktif dalam cerita, kemudian pecinta lingkungan, sumber daya alam. Sudah paham? Sudah mengerti? Tidak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Tugas kalian apa yang selanjutnya? Tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang berisi pertama, satu ya, kalian itu menyebutkan tentang pendapat kalian ya.
apa tadi yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi pendapat kalian itu tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut itu bagaimana? Watak si semut, bagaimana watak si belalang, dan sikap manakah yang patut ditiru, dan sikap manakah yang tidak dapat, yang tidak boleh ditiru. Kemudian yang kedua, kalau tugas kalian di LKPD sumber daya alam ya, kalian pilihlah gambar yang sudah disediakan, pilihlah gambar kemudian tempel di kolom yang sudah disediakan di dalam LKPD ya. Kemudian kalian tulislah 3 sampai 5 kegiatan, langkah kegiatan dan alat kerjanya. Sudah cukup jelas kan? Nah, sekarang bisa dimulai. Sudah siap? Sudah selesai? Sudah. Kelompok siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1 aja ya, yang mau maju ya. Ya. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Kelompok 1 semut yang baik tidak menyerang pekerjaan keras. Belalang yang malas suka menendang pekerjaan. Sikap sembunyi sungai, tidak membuang sampah dalam sungai. Keranjang sampah campur dan melakukan Ya, beri tepuk tangan. Silakan duduk dulu. Untuk kelompok selanjutnya, diskusi kelompok saya. Semut yang baik tidak mudah menyerang pekerjaan keras. Belalang yang malas suka. ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo selanjutnya. Terus selanjutnya. Ya, beri tepuk tangan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus mencontoh sifat siapa tadi yang dalam cerita? Semut. Kenapa? Karena semut mempunyai sifat yang baik dan bekerja keras. Kemudian sikap siapa yang tidak boleh dicontoh? Kenapa belalang? Karena belalang adalah pemalas. Ya. Terus yang kedua, sumber daya alam. Kita wajib menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan, seperti contohnya padi, jagung, terus cabai, terus ya, itu sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita wajib menjaganya, jangan merusaknya. Mengerti kan? Mengerti. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk
minggu depan kita akan mempelajari kejujuran dalam bekerja. Tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.